Halo teman-teman, sebelum kita masuk ke cerita di Putri Asifah part 108, saya ingin meminta teman-teman, kebetulan saya dan teman-teman di tempat saya tinggal lagi membuat sebuah acara nih, acara Maulid Nabi Muhammad. Ya, teman-teman ya, bantu kami, siapa tahu ada yang mempunyai rezeki yang berlebih, bisa sawer seikhlasnya buat saya untuk mengadakan acara tersebut. Oke, kita lanjut. Setelah ia mengutarakan perasaannya kepadaku, jika ia masih merindukanku, masih ingin dipeluk, maka aku tetap membiarkan ia memelukku untuk beberapa jenak. Bahkan ku balas pelukannya lembut, erat, dan mesra. Ketika ku rasa cukup, ketika beberapa jenak telah berlalu, maka aku mengendorkannya, kemudian memegang di bahunya. Menatap sepasang bola mata kecoklatan yang amat sangat meneduhkan jiwa. Ku tatap sedikit lama wajahnya. Dari cara menatap, dari ia mengeluarkan nafas yang terdengar, dari ia juga fix sudah. Aku meyakini wanitaku menginginkanku. Wanitaku menginginkan dihilangkan dahaganya atas rasa haus cinta dan kasih sayang dariku yang menyiksanya selama ini. Aku sudah melanglang buana dari pelukan A sampai jenis wanita Z. Mereka semua memiliki satu kesamaan, yang itu ekspresi seperti ini akan tercipta ketika menguasai diri mereka. Meski aku jujur tak ingin menyamai wanita yang kukasihi dengan para pesolek liar, cuma ya mau bagaimana, mereka sekaum. Setelah melempar senyum kepadanya, setelah aku gelengkan kepalaku 2 kali, aku lantas berucap, "Kamu tak ingin ayah mengingkari janji ayah ke kamu kan?" Dia diam, masih dengan dirinya yang kugambarkan di atas. Ketika kamu tetap seperti ini, jika kamu menginginkan kita pahamkan maksud ayah, maka sama halnya ayah mengingkari janji ayah ke kamu dengan dekat dan menjalankan perintahnya. Ku ambil jeda. Salah satu perintahnya adalah melarang untuk berbuat dengan wanita yang belum sah kunikahi. Kamu mau kan membantu ayah untuk tetap tidak mengingkari janji ayah kepadamu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, meski berat, aku harus melakukannya. Aku harus mengingatkannya. Sedetik ku menunggu, 2 detik hingga beberapa detik berlalu, dan ku yakin kekasihku telah menguasai diri. Pada akhirnya ia senyum. Disentuhkan kedua pipiku dengan telapak tangan halus dan lembutnya. Ayah, terima kasih. Karena semakin meyakinkan Puput jika ayah adalah calon imam yang tepat buat Puput dan anak-anak. Terima kasih telah menjadi lelaki sempurna di mata kami, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku hanya senyum, tak mampu membalas ucapannya dengan kata terucap. Beristirahatlah sayang, tenang saja. Ayah milikmu, jauh sebelum kita seperti sekarang ini. Bahkan ayah berani bersumpah, ayah sudah menjadi milikmu di saat setelah ayah mengantar kalian ke terminal. Bahkan mungkin waktu untuk kali pertama ayah melihatmu di polsek malam itu. Begitupun sebaliknya. Sekarang kamu telah menjadi milik ayah untuk selamanya. Hanya maut yang dapat memisahkan kita saat ini. Jadi bersabarlah. Bersabarlah untuk waktu 3 bulan ke depan. Maafkan Puput kalau sempat dikuasai tadi. Ayah juga kok, bahkan beberapa jenak yang lalu jujur. Hampir saja ayah menarik kamu ikut ke kamar ayah. Cuma ayah sadar, seperti yang selalu dan selalu engkau katakan di malam dalam mimpi ayah. Hadirmu di mimpi ayah selalu berucap, "Jadilah lelaki baik dan sempurna di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan mempersiapkan wanitamu, wanita yang baik dan sempurna di matanya." Dia membelalak, aneh, kenapa? Subhanallah, ayah percaya dalam doa Puput di setiap selesai menunaikan kewajiban sholat, Puput tak pernah lupa menyematkan doa Puput buat ayah seperti itu. Seperti yang ayah katakan. Aku menarik nafas. Cuma Puput doanya bukan buat Puput sih sebetulnya, tapi buat wanita lain. Ya, mungkin saja Allah Subhanahu wa Ta'ala malah menilaimu adalah wanita yang paling cocok untuk mengabulkan doa kamu. Aku kemudian senyum. Terima kasih ayah, terima kasih. Sungguh aku tak sanggup lagi untuk membalas ucapan darinya karena aku tak kuat menahan bendungan lagi. Ya udah cukup kan acara lepas kangennya. Ayah mau beristirahat juga. Kan ayah harus kerja ekstra sekarang. Karena mulai sekarang tanggungan ayah bertambah 3 orang. Putra dan putri kecilku serta bidadari terkasih ayah. Sembari berucap, sembari kusentuh pipinya. Iya ayah, Puput istirahat aja. Puput janji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih bidadarinya ayah. Kembali kasih malaikat pelindungnya bunda dan anak-anak. Aku senyum lalu mengangguk dan benar-benar harus mengikhlaskan ia lepas dariku malam ini. Bahkan di malam-malam berikutnya hingga kami melewati masa idahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sang bidadari pun melepaskanku.
namun dengan cara berjalan mundur tanpa melepaskan tatapannya dariku, hingga berhenti di depan pintu kamar Dinda. Ia sempat melambaikan tangan kepadaku. Kubalas dengan anggukan, kemudian ia masuk di pintu kamar pun pada akhirnya tertutup rapat dan ditandai suara yang mengunci. Barulah aku menghela nafas lega. Setidaknya aku bisa bertahan. Selamat buat Om monolog, menikmati kentang berkilo-kilo malam ini. Hohoho. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahunan belakangan ini, aku bisa tertidur nyenyak dan bahkan durasi dari setelah mulai kupejamkan mata. Tak lebih semenit, aku sudah nyenyak dalam nikmatnya tidur yang benar-benar tidur. Subuhnya ketika azan subuh menggema, kami semua terbangun kemudian menunaikannya secara berjamaah di musola, minus Aska. Setelah sholat berjamaah, ku izin kepadanya untuk beberapa puluh menit berdiam diri di musola, sedangkan kekasihku izin untuk kembali ke kamar bersama Aini dan Alisa. Setengah jam lebih, aku berada di musola, bersikir, kemudian dilanjutkan mengajak berbicara penciptaku sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasihku atas apa yang diberikan kepadaku sejak semalam, bahkan hari ini. Serta harapan besar agar tak lagi memisahkan kami. Maka kulihat jam di dinding musola waktu sudah menunjukkan jam 5 lewat 20 menitan. Maka kuputuskan untuk mengawali aktivitas pagiku dengan berolahraga. Butuh tambahan energi kawan buat menambah ekstra kerjaku untuk membiayai lebih lagi semua keluargaku. Dan ya, kejadiannya adalah kejadian yang sekarang setelah kurasa cukup, setelah kurasa keringat sudah benar-benar membasahiku, pun setelah kulihat jam sudah menunjukkan pukul 7 kurang seperempat. Maka ku hentikan kegiatanku ini di ruangan gym. Keluar dari ruangan gym dengan mengenakan kaos oblongku yang sudah sepenuhnya basah. Masih bercelana pendek berbahan karet mengaitkan handuk kecil di leher, aku melangkah melewati kolam renang menuju ke dalam. Lebih tepatnya di ruang makan untuk sekedar membasuh tenggorokanku. Karena selalu dan selalu aku sarapan setelah membakar kaloriku pagi ini. Setelah aku mandi dan bersiap ke kantor, ketika tiba di pintu masuk ruang makan keluarga yang terbuat dari kaca, aku berhenti. Menatap sosok wanita terkasih sedang sibuk di sana, menemani Bi Ija yang sama sibuknya dengannya. Aku senyum. Senyum penuh kebahagiaan karena pemandangan yang kulihat pagi ini adalah pemandangan yang terbaik yang pernah kulihat. Setelah itu, aku melangkah masuk dan kedua wanita yang tengah sibuk dan masih membelakangiku awalnya menoleh bersamaan ke arahku. Pagi, aku menyapa. Bidadariku memang tak menutup nikap di wajahnya, cuma kerudung di kepalanya sudah terpasang. Mandi dulu baru sarapan dan ujar Bi Ija. Iya, keringatnya banyak banget, itu kekasihku. Dan dia sepertinya sudah mandi, segar dan mempesona banget. Aku hanya mengangguk, kemudian masuk lebih dalam dan mengambil gelas, menuangkan air di dispenser. Setelah membasahi tenggorokan, aku mendekat ke sang bidadari. Iya, ya, sana mandi dulu, protesnya. Sedangkan Bi Ija hanya senyum-senyum melihat kelakuanku. Anak-anak belum bangun, tanyaku di saat melangkah menuju ke pintu. Udah, lagi pada di atas nungguin kakaknya berpakaian. Udah pada mandi, hanya kakaknya doang. Hehe, mereka pada mau berenang. Jadi ya udah, sekalian aja antar mandinya habis renang. Aku menghentikan langkah di pintu, menoleh dan melempar senyum. Setelahnya, aku pun berpamitan untuk kembali ke kamar buat mandi dan berpakaian.